Makanya Mams kan kemarin kan langsung bikinin VT kan. Dengerin dia ngomong tuh lucu nih guys. Mungkin kalian juga harus dengerin nih. Ini lucu sih. Saya izin kritis Saya di hal izin ini. ya. Contohnya, Bang Fahmi pasti kan punya Rolex. Pak. Kalau kita beli Rolex, tentu saja kita beli di outlet resmi. Kalau kita beli tidak di outlet resmi, bisakah kita klaim atau kita marah dengan Rolexnya langsung? Kalau memang itu jamnya benar dan itu memang Rolex, persoalannya di mana kalau kita beli di tempat lain? Tapi kan kalau saya nggak salah nih Pak, kita nggak bisa apa yang namanya garansinya kita nggak dapat kok. Itu lain. Ini urusan kosmetik sama urusan jam beda. Dia mau menggiring. Dia mau menggiring gitu dengan pertanyaan yang pinter nih. Tapi kalau cara begini untuk orang yang lebih tinggi lagi kecerdasannya, yang bisa punya, yang orang yang punya pengalaman dan ilmu nggak bisa digiring begitu. Ini kan model pertanyaannya kan model bukan pertanyaan loh. Dia menggiring gitu. Dia memberikan satu teori, dia masukkan dengan contoh-contoh kasus. Tapi kalau ngomong sama orang yang kecerdasannya tinggi, nggak bisa. Bang Fahmi ini termasuk orang yang kecerdasannya tinggi. Secara intelektualnya dia, ya secara keilmuannya dia, dan secara mentalnya Bang Fahmi. Jam terbangnya tinggi, say. Jadi kalau baru anak kemarin sore masih lebih junior, nggak bisa giring opini begini, nggak bisa. Kita beli di satu tempat dan memang benar itu produk iya. Terus persoalannya di mana? Soal siapa yang menjual. Itu kan bukan bagian yang harus dipersoalkan, yang jelas. Betul. Ada produk mereknya ini dan kita beli. Kan itu persoalan. Oke, contohnya lagi gini Pak. Kopi deh, kopi. Contoh Rolex nggak masuk ke contoh kopi. Gue ngeliat itu sampai lucu gitu loh, beneran deh. Kayak ngomongnya tuh sama anak-anak masih sekolah gitu, SMP. Ngerti gak sih kalau kita lagi nongkrong sama anak-anak yang masih di bawah kita, ya kan? Nih. Kopi terkenal ya gitu ya. Tapi bukan kopi yang ditaruh di market lah. Ya, market ya Bang ya. Contohnya ya, di BIP aja ya. Nah, contohnya misalnya kan kita belinya di ini Bang. Ini ada toko buat sendiri Bang. Buat sendiri gitu. Karena saya pengen cepat laku, saya pasti nama itu Bang. Terus kita beli. Waktu kita Habis guys. Habis waktu. Udah habis waktunya sayang. Pergelang-gelangan. Per SPF-SPF-an udah habis waktunya. Yoyoy. Bentar sebelum kita masuk ke nonton. Aduh Suneo. Oke yuk. Tapi kita tahu bahwa ini bukan outlet resminya dia, Bang. Bisakah kita mengklaim itu ke outlet yang asli, Bang? Terus kita bisa tuntut outlet yang asli. Itu produk dari siapa, Pak? Yang kita persoalkan itu bukan penjualnya, Pak. Tapi kita membeli apa di situ? Iya, maksudnya kayak gini, Bang. Ini iya, asli, Bang ya. Asli ya, Bang ya. Terus saya bikin outlet menyerupai yang asli, Bang. Tidak ada yang tahu ini. Dia mau coba masukin ke pikirannya Bang Fahmi, bikin outlet seolah-olah asli, jadi dia mau menyalahkan orang di bawahnya, reseller. Maksudnya ke situ kan. Jadi enggak lepas tangan nih, cuci tangan. Biar semuanya pada ambigu, seolah-olah gue nggak ngerti apa-apa, pokoknya barang itu nggak tahu. Padahal nggak kayak gitu. Kalau untuk produk yang dia sebutkan, itu semuanya kan produk yang branded nih yang disebutin tadi. Ya kan? Sebenarnya sama kosmetik, sama skincare. Apalagi yang punya bawahan reseller-reseller dan distributor-distributor. Nggak bisa lepas tangan dari pusat, lepas tangan ke bawah itu terus pura-pura nggak tahu tuh nggak bisa. Apalagi sampai nyalain distributor dan resellernya. Kasian dong orang kecil dong. Atasnya bandel, tapi mau pakai yang bawah-bawahnya buat dijadikan tameng. Nggak bisa begitu. Nggak masuk itu. Nggak masuk. Ini asli atau palsu, kecuali pengalaman. Tahu Nih. ini asli atau palsu. Nih. Ini
Iya. Asli bang ya, asli bang ya. Terus saya bikin outlet menyerupain asli bang. Tidak ada yang tahu ini asli atau palsu kecuali yang berpengalaman. Oke bang. Karena ini bukan outlet asli, sudah pasti dong tidak bertanggung jawab dong bang, ya kan? Ini kan belinya bukan di platform resmi. Kalau beli di platform resmi kan enak Pak. Kita bisa. Bagaimana bisa membuktikan itu beli bukan di platform resmi? Sedangkan yang menjual itu adalah produk dia. Betul. Itu produk dia, bukan produk orang lain. Dan itu bukan produk aspal. Anda bisa berbicara seperti ini tatkala produk itu adalah asli tapi palsu. Oke. Tapi itu sudah dibuktikan Bang. Iya, itu produk dia. Produk dan itu diakui produk dia. Betul. Diakui walaupun habis itu hilang itu dia punya postingan. Oke, saya skip. Kalau sudah diakui saya skip ya Bang ya. Saya izin Bang, saya izin kritis di hal ini. Contohnya Bang Fahmi. Aduh, Bo. Sekarang udah banyak korban, udah kebuka semua. Ngomong ngalor ngidul. Seperti seolah-olah nggak ngerti, nggak tahu apa, nggak bisa. Kalau yang namanya kosmetik, kita produksi, terus kita punya reseller, kita punya distributor dan reseller, udahlah pasti itu barang dari si yang punya owner brand. Itu udah pasti. Reseller nggak mungkin bisa bikin cloningannya tuh nggak mungkin, duit dari mana bro? Jangankan reseller yang di daerah, yang di kota besar kayak kita aja tuh tahu itu biaya bikin cloningan itu harus ada minim-minim aja tuh 50-100 juta. Duit dari mana mau masukin produk? Yang pasti yang masuk akal adalah kita jadi reseller. Nerima produknya langsung dari kalian para brand owner. Kalau terjadi apa-apa di toko-toko reseller yang lain, itu udah pasti produk dari kalian. Itu udah pasti. Banyak produk-produk yang ada di reseller, itu nggak mungkin cloningan atau aspal. Itu udah pasti produk valid dari toko kalian, para brand owner. Yang perlu kaki-kaki, tangan-tangan di bawahnya untuk menyebarkan dan memperluas penjualan ke seluruh daerah di negara kita. Jadi, jangan salahin lagi toko-toko lain. Itu barang udah pasti barang punya kalian. Sudahlah. Gitu, ya. Makanya mendengarkan si DRL ini memang lucu gitu di podcastnya ini. Dan Bang Fahmi itu orang pinter ya guys, orang cerdas. Nggak mungkin bisa orang hukum lagi. Dimainin kayak begini. Ini ya Bang ya, ini tuh asli ya. Kopi ini tahu kan Abang ya. Tapi kalau kopi yang di tempat lain, bisa nggak kita Rolex lah apalah. Nggak masuk sama Bang Fahmi. Jangankan Bang Fahmi yang orang sekolah sampai udah doktor. Gue aja yang biasa aja gue bisa paham banget kok. Gue pemikiran gue nggak bisa digiring ke situ. Apalagi yang namanya kosmetik ya guys, yang namanya skincare ya. Iya sepal-sepil. Itu udah pasti yang namanya skincare tuh guys. Yang punya brand utamanya itu yang ke bawah, mendistribusikan ke bawah. Nah kalau di toko-toko yang di bawah ini dicek itu ada sesuatu. Itu udah pasti, udah dari atas gitu loh. Nggak mungkin reseller-reseller di daerah itu punya uang buat mengkloning. Memproduksi lagi tuh nggak mungkin. Nggak ada itu. Yang adanya memang yang di atas tuh bandel. Overprice, overclaim. Apa yang di dalamnya bilang skincare ini punya bahan ini. Ternyata zong. Tomat putih kan udah ketahuan nama Doktif, tinggal diurus aja itu kan, tinggal nanti proses itu. Diproses. Ya iya dong, harus ada tanggung jawabnya. Kok bisa bikin produksi yang zong? Bilangnya jualan tomat putih nggak ada isinya, nggak ada tomat putihnya. Yang bikin mahal kan yang ada bahan tomat putihnya itu yang bikin mahal guys, makanya harganya bisa sampai jutaan. Kamu kemana? Main padel jam 2.
Cumi itu kayak tinggal untuk satu kali makan sih. Soto ayamnya pakai. Cumi tinggal satu kali makan yang. Gitu ya teman-temanku ya kesayangannya Mamski. Iya Mi, waktu itu 1 juta jualnya promo-promo gitu. Iya, bah. Kalau nggak ada isinya itu skincare paling berapa sih modalnya sayang? Mentok-mentok 50.000 modal. Ya dijualnya 85, ya kan nggak ambil untung banyak. Kita main buka-bukaan aja kalau emang jualan jujur mah. Gitu loh saya, apalagi yang udah kita misalnya pesennya gitu ya ke pabriknya 1.000 misalnya, itu lebih murah lagi, kan tergantung pemesanan. Batch pemesanan pertama misalnya 1.000, 1.500 lebih murah lagi. Kalau misalnya cuma ngambil 500, ngambil cuma 250, ya pastinya lebih gede harganya. Gitu loh sayang. Mereka kan udah punya duit kencang nih. Udah beli yang skincare biasa yang harga modal 50, harga modal 40, lah dijualnya 1,2 juta. Nggak boleh kayak begitu, Jagang. Cukup lah. Gimana dengan tas palsu? Hah? Gimana dengan tas palsu, Kak? Kan banyak jual tas palsu mirip. Loh, kamu tahu kalau kamu ke Eropa, kamu bawa itu tas, misalnya ya, tas cendol, kamu bawa Pelsong. Disuruh buka sampai di airport, disuruh buka, langsung di cutter sama pihak bea cukai. Tahu nggak? Beli itu misalnya tuh, jam tangan itu. Langsung dipalu. Dipalu langsung kalau kamu ke Eropa. Mereka hukumnya kuat banget untuk produk-produk palsu. Hukumnya di Eropa tuh kan pakai produk palsu. Dirobek itu, diambil tasmu. Karena itu termasuk melanggar hak cipta itu. Banget itu, berapa banyak jam tangannya orang-orang pakai rolek-rolekan itu. Kalau di Palu, dirusak langsung. Marah mereka, nggak suka mereka. Di luar mana boleh pakai barang palsu sayang. Nggak ada cerita. Di sini aja yang laku di Asia karena nggak menghargai. Hak cipta itu kurang dihargai di sini. Niki belum, Say. Hari Selasa kita ngumpul lagi sama-sama ya. Karena hari Selasa nanti di pengadilan negeri ada pembacaan hakim menilai eksepsi atau keberatan yang disampaikan oleh Niki dan pengacara Bang Fahmi akan diterima ataukah bagaimana? Karena pembacaan eksepsi atau keberatan ini pada umumnya yang terjadi tuh kurang kuat biasanya dari yang terdakwa ya. Tapi ini menurut aku pembacaan eksepsi atau keberatan ini cukup kuat sekali. Cukup kuat sekali. Jadi menurut aku sih harusnya diterima, guys. Oke, menurut teman-teman kira-kira diterima nggak? Aku sih berharap Pak Hakim menerimanya ya, Pak Hakim ya. Panjang saya, pengadilan itu bukan seminggu 2 minggu, berbulan-bulan pengadilan. Kalau aku sih insya Allah sih diterima. Ada 2 hal yang perlu kita catat ya dalam eksepsi kemarin. Pertama, pasalnya sudah dirubah-rubah, bukan 368, jadi sudah dirubah menjadi 369, yaitu pencemaran nama baik. Tapi yang dicemarkan itu menurut saya, kan yang mengadu dan melaporkan itu adalah DRG. Ternyata produk yang sudah di-spill yang dianggap mencemarkan dan merugikan DRG, itu bukan punyanya DRG. Bukan punya DRG. Itu satu. Yang keduanya, yang di-spill sama Niki, yang di-review sama Niki, itu adalah bukan berita hoax, tapi betul-betul keadaan dari barang tersebut. Tidak berbepom, tidak berizin, dan berbahaya, tidak boleh dijual bebas. Jadi Niki tidak menyebarkan atau membuat berita hoax, pencemaran, melainkan mengadakan review yang membuat konsumen melek matanya.
Jadi ada perlindungan konsumen yang harus kita masukkan di situ, unsurnya adalah perlindungan konsumen juga. Gitu. Oh, nggak bisa. Sudah ada error, justice errornya itu di mana? Barangnya bukan punyanya RG, bukan. Punyanya perseroan terbatas. Tapi perseroan terbatas tidak merasa dirugikan, buktinya dia tidak melaporkan. Pemilik perseroan terbatasnya siapa? Suaminya. Suaminya nggak merasa rugi, itu barang suaminya loh. Bukan punya si DRG, itu terpisah loh guys. Terpisah. Jadi kalau kamu bilang tidak diterima, kamu belajar hukum dulu. Minimal kamu belajar online lah. Dengan kasus yang ada. Harus semuanya itu sesuai dengan prosedurnya. Ya kan? Akunnya di private tapi komen. Akun di private tapi komen. Apa sih? Bayaran pula ya? Anda bayaran ya? Anda bayaran? Iya, pakai foto-foto durian, pakai foto-foto yang kayak gini udah bayaran semua ini. Kita langsung aja kita buang sampah ya guys, jangan nyampah. Gitu. Iya, baiknya bayaran. Nah, kenapa diduga suaminya ini tahun 2017 bermasalah dengan pidana umum. Sudah divonis, sudah ada beritanya di MA, dibuka untuk umum. Silakan netizen cari. Apa yang menjerat suami dari DRG? 3 bulan pidana umum, fidusia, penggelapan yang dilaporkan oleh sebuah bank besar dan sudah ditahan. Berarti ente sama ya, ente pernah kena pidana. Pidana umum fidusia ya, pemilik dari perusahaan. Ya kan? Itu. Iya, fidusia itu adalah ini sayang. Kasusnya itu penggelapan peminjaman dari bank berupa 2 mobil. Kacau itu. Berarti ini bandidos juga ya, bandidos. Lapor lu, gimana sih? Oke, Mr. Genius, tolong jelaskan tindak pidana yang melanggar fidusia. Tindak pidana fidusia itu apa? Tindak pidana fidusia itu adalah tindakan yang melanggar hukum terkait jaminan fidusia. Jaminan fidusia adalah jaminan atas benda bergerak yang tidak berwujud, di mana benda tersebut tetap dalam penguasaan pemberi jaminan. Contoh tindak pidana fidusia adalah ketika seseorang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau menghancurkan bukti pendaftaran jaminan fidusia. Tindakan ini diancam hukuman penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, serta denda paling sedikit 10 juta rupiah dan paling banyak 100 juta rupiah. Oh, begitu ya. Jadi si kasusnya Nikita Mirzani dengan Reza Gladys ini ada diduga si suaminya sudah pernah di 2017 terkena kasus. Apa berita yang bisa kamu cari dari suaminya? Oke, saya coba cari tahu ya. Iya, betul. Yang merasa ini gibah cabut aja, say, ya. Oke, kamu udah dapat beritanya mengenai fidusia dari suami Reza Gladys? Saya mengerti kamu penasaran dengan kasus ini. Sayangnya, informasi detail tentang kasus suami Riza Gladys di tahun 2017 memang sulit ditemukan. Kasus hukum seseorang biasanya bersifat pribadi dan tidak selalu dipublikasikan secara luas. Namun, kalau kamu ingin mencari tahu lebih lanjut, mungkin kamu bisa mencoba mencari di arsip berita daring atau menghubungi pihak berwenang yang mungkin memiliki catatan terkait kasus tersebut. Oke, di MA ya, MA ya. Di MA berarti ada ya. Sayangnya, saya tidak bisa mengakses informasi pribadi seseorang tanpa izin. Oke. Namun, kamu bisa mencoba. Oke, saya akan cari. Terima kasih. Iya, bukan borok ya. Ini adalah fakta. Kalau masuk pengadilan, faktanya harus dibuka semua. Siapa yang melaporkan dan dia itu apa track recordnya. Lah kalau dia juga terpidana, berarti dia tidak bisa
punya kredibilitas dong untuk dipercaya. Ya. Jadi ini bukan buka bobrok kawan biru. Ini adalah suatu fakta yang harus kita angkat di pengadilan. Kok bisa kamu mau memenjarakan orang kau sendiri sudah pernah di dalam? Kau sendiri siapa? Ya,